Oke, baik. Mohon maaf tadi rekamannya terdiam ya, apa terpause ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi Pancasila itu terdiri dari dua dua bagian gitu ya. Yaitu ada bagian yang mungkin itu teoritis ya, dan bawahnya itu adalah aplikasinya ya. Yaitu pertama, eh, teoritisnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, lalu persatuan Indonesia. Nah, ini tiga hal ini ya, ini adalah semacam ininya ya, yang menjadi bekal, ya, modal, ya, untuk menopang yang berikutnya, yaitu kerakyatan kerakyatan yang dipimpin uh, aduh, kok saya jadi lupa ya. uh, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, lalu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, tiga hal ini ya, ini adalah kalau dibilang itu faktor fundamental gitu ya. Dan yang kedua ini adalah faktor aplikatifnya. Yang mana kelima sila ini yang kita ketahui dan kita selalu bahas ya berulang-ulang, ini adalah satu kesatuan ya yang tidak bisa terpisahkan ya. Walaupun yang tiga ini dia faktor yang teoritisnya, dan ini adalah faktor yang aplikatifnya, tapi bukan berarti ini dipisah ya. Ini justru dia menjadi satu kesatuan, yang mana kalau tidak ada salah satunya maka ya menjadi janggal gitu ya, menjadi aneh gitu ya, menjadi seperti kalau dibilang itu mungkin seperti tubuh yang tidak lengkap gitu ya, seperti tubuh yang ada cacatnya gitu ya, tidak elok gitu ya, tidak bagus lah gitu ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ini seharusnya kita menyadari dan kita seharusnya mengetahui ya, dan kita juga harusnya mengamalkan ya apa yang ada di dalam sila-sila Pancasila tersebut ya. Sila-sila dalam Pancasila tersebut ya. Nah, ini saya sering sekali ya menanyakan kepada teman-teman ya di sini bagaimana teman-teman ya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di rumah, lingkungan sekolah, kampus ya, ketika sekolah di kampus ya, kuliah ya, bukan sekolah lagi namanya, kuliah ya. Lalu juga mungkin teman-teman aktif ya di organisasi ya, dan juga bisa jadi teman-teman sini ada juga yang tokoh, mungkin ya tokoh masyarakat seperti RT RW ya. Dulu teman saya ada tuh ya, padahal dia lebih muda dari saya, tapi dia sudah diangkat menjadi RT ya, karena ya beliau orang itu memiliki kewibawaan ya, memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus gitu ya, sehingga walaupun usianya masih muda tidak menutup kemungkinan menjadi RT RW ya, jadi tokoh masyarakat. Nah, ketika menjadi tokoh ya, terbagi menjadi tokoh atau mungkin ya tidak menjadi tokoh sekalipun ya, kita harus tetap mengamalkan Pancasila gitu ya, karena ini adalah bakal hidup kita gitu ya. Kenapa? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sila pertama ini sangat menarik gitu kan, karena berbicara tentang ketuhanan ya, berbicara tentang Tuhan ya. Sebagaimana kita ketahui ya, ketika bicara Tuhan ya, saya selalu ulang-ulang, berarti kita membicarakan agama ya. Nah, ketika membicarakan agama ya berarti kita membicarakan tata cara agamanya ya, kitab suci agamanya ya, membicarakan cara menyembah Tuhan ya. Lalu kalau dalam Islam mungkin tentang nabi-nabi dan rasul-rasul gitu ya. Mungkin kalau agama lain mungkin ada ya, yang sama ya seperti itu gitu ya. Nah, ketika membicarakan ketuhanan itu satu kesatuan gitu ya. Itu satu perangkat gitu ya. Itu satu yang menjadi representatif gitu ya, ketika bicara tentang ketuhanan. Nah, setelah berbicara tentang ketuhanan ya, ketika berbicara tentang
Tuhan ya, yang dimana ketika bicara Tuhan itu nggak serta merta Tuhan gitu aja gitu kan. Ya, ya tadi itu ya, cara menyembah Tuhan ya, cara beribadah ya, cara bergaul dalam masyarakat, bagaimana agama itu mengatur ya. Nah, itu semua termaktub dalam sila pertama itu ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, lalu setelah berbicara tentang ketuhanan ini secara lengkap ya, secara finish gitu ya, maka diharapkan ini dia menjadi seorang manusia yang seutuhnya ya, menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Nah, menjadi seorang manusia yang mana memanusiakan orang lain ya, yaitu menghargai orang lain, menghargai dirinya dan juga menghargai orang lain. Nah, ketika dia sudah menghargai orang lain ya, ini sebenarnya masuk juga ke etika ya, dan juga masuk juga ke hukum ya. Kenapa? Karena ketika bicara hukum, maka hukum harus menjamin manusia itu ya, menjamin keamanannya, apalagi ditegaskan dalam sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini suatu eh, apa namanya eh yang kalau dibilang itu unik dan ini ya, lengkap gitu ya. Jadi bahasanya itu dia bahasa yang bisa mencakup semuanya ya. Dia tadi ya bisa masuk ke etika ya. Secara etika ya kan, manusia itu harus bertindak seperti manusia ya. Secara etika manusia itu harus bisa menghargai manusia, itu kan etika ya. Nah, lalu secara hukum ya, berarti hukum tidak boleh menciderai ya, tidak boleh menyakiti, tidak boleh istilahnya itu menzolimi gitu ya, menzolimi. Nah, itu kemanusiaan ya. Nah, bicara kemanusiaan ini saya agak tertarik juga ya dengan apa yang terjadi sekarang, terutama di dunia Timur Tengah ya. Apa yang dilakukan oleh penjajah Zionis ya, penjajah Israel ya, yang memperlakukan bangsa Palestina itu tidak manusiawi ya, tidak manusiawi, dan bahkan ya ya mungkin karena mereka itu ya si Zionis itu dia punya paham yang sangat bertolak belakang dengan Pancasila ya, dan bahkan sempat juga tersiar ya, mereka mengancam ya, orang-orang yang membela Palestina ya, dengan ancaman juga dibunuh itu ya, sempat viral itu ya di media sosial ya. Nah, itu kan sangat-sangat tidak manusiawi ya, tidak berperik kemanusiaan. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat menjamin ya, bangsa yang sangat menjunjung tinggi ya kemanusiaan ya, bangsa yang sangat menghargai kemanusiaan ya. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini harus mengamalkan Pancasila itu ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah berbekal dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, bangsa yang memiliki Tuhan, yang mempercayai Tuhan pasti akan berperi kemanusiaan ya. Pasti akan memanusiakan manusia, memperlakukan manusia sebagaimana manusia ya. Nah, ditegaskan lagi ya pada di sila itu ya, bukan hanya kemanusiaan ya. Nah, ini ditegaskan lagi kemanusiaan yang seperti apa. Jadi sebenarnya dari kata kemanusiaan aja itu sudah kalau dibilang tuh bagus gitu ya. Nah, ini lebih bagusnya lagi ternyata Pancasila menjelaskan lagi nih ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, sudah kemanusiaan adil dan beradab ya. Nah, ini luar biasa ya. Kalau mungkin di sini kalau yang sudah mulai jago bahasa hukum atau mungkin bahasa secara mungkin psikologi ya. Nah, ini kalau merenungkan sila-sila dalam Pancasila ini seharusnya kita terkagum-kagum ya. Kenapa? Karena ya begitu indahnya ya, begitu luar biasanya kata-katanya ya dalam Pancasila ini ya, tinggal kita pengamalannya aja ya, tinggal kita mempraktekannya saja ya. Nah,
dari sila kedua aja ini sudah luar biasa sebenarnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya dari satu sila ini aja ya, itu sudah bisa menandingi ya, dan bahkan mengungguli ya, bukan menandingi tapi mengungguli paham-paham ideologi-ideologi yang ada di dunia ini ya, terutama paham komunis dan paham liberalis ya, paham komunis dan paham liberalis. Ini sudah luar biasa ya, dari kata kemanusiaan yang adil dan beradab saja itu sudah mengatakan ya, kamu itu sebagai manusia ya harus memanusiakan, harus adil, harus bisa memposisikan ya berdasarkan pada porsinya ya, pada tempatnya ya, dan juga dengan adab ya. Dengan adab itu maksudnya dengan sopan santun. Jadi ketika memperlakukan seorang ya, bahkan mungkin tuh seorang tahanan sekalipun ya, itu harus dengan adab ya. Dengan adab tuh maksudnya ya jangan dipermalukan gitu kan, jangan sampai yang terjadi di belahan negara sana ya, Israel Zionis ya, yang menciderai, menzolimi tahanannya itu, sampai-sampai mohon maaf gitu ya ditelanjangi gitu ya, sampai-sampai pokoknya sangat menzolimi lah, kalau diceritakan di sini kayak kurang pantas gitu ya. Nah, jadi disitulah ya sila kedua itu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika menahan seorang tahanan sekalipun ya, itu harus dengan adil dan dengan adab ya, dengan adil dan dengan adab ya. Jadi bukan hanya kemanusiaan saja, tapi ditegaskan lagi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, saya yang baru gabung ini ya. Ini saya sembari melihat-lihat ya teman-teman yang baru pada gabung dan sudah masuk ya. Sini ada Arvale, Mirila, Diva, Zahra, Duiva, Rara ya, lalu ada Nugroho Joyo Leksono. Nah, ini siapa nih? Albana ya, Jens, Christian Siregar, Stefani, Mutiara Bella, Jihan Aulia ya, Edric, Ataulah Akbar ya, Muhammad Agia, Naurah Gania, Abian, Agevines, Raisa, Hairunisa, Maheswara ya. Dulu saya punya teman namanya Mahesa ya. Rifda Siregar, Nur Zaini, Riko Abi, Hegal, Karisa Azmi, Raneva Naura, ada Valeda ya, Aliyah Rufaida, ada siapa lagi nih, Raihan ya, ada Anis Huaida, ada Daren, ada Roger Indrawan, ada Bunga, ada Novia Sesti. Oke, itu ya yang hadir ya. Nah, saya lanjutkan ya teman-teman semua. Setelah itu Persatuan Indonesia ya. Nah, ini saya selalu ulang-ulang ya, harus direpetitif ya, harus diulang. Kenapa? Karena kalau nggak diulang ya, apalagi nih teman-teman nih akan masuk ke semester 2, semester 3 sampai semester 8 ya, itu tidak ada lagi yang namanya mata kuliah Pancasila ya. Dulu mungkin ketika teman-teman sekolah ya di SD, SMP ya, SMA, atau mungkin ada yang dari Ibtidaiyah, mungkin ada yang dari Sanawiyah, Aliyah ya, itu mata pelajaran ya, mata pelajaran kayak kalau sekarang itu namanya tuh mata kuliah dasar umum, atau mata kuliah wajib umum, atau mata kuliah wajib negara ya, apapun itu sebutannya ya, yang pasti itu biasanya agama, Pancasila, lalu bahasa Indonesia ya. Itu biasanya teman-teman waktu sekolah dulu itu selalu dapat ya, selalu dapat setiap semesternya ya kan. Nah, tapi ketika teman-teman kuliah sekarang ini ya, ini nanti teman-teman gak dapat lagi nih mata kuliah itu ya, mata kuliah MKWN ya, kalau sekarang tuh istilah itu MKWN, mata kuliah wajib negara ya, udah nggak dapat lagi, dapetnya cuma di saat sekarang ini. Nah, jadi kalau misalkan di saat sekarang ini teman-teman ini lemah dalam pemahaman ya, atau kurang kuat pemahamannya, nah ini nanti khawatirnya ketika
naik ke atas ke semester selanjutnya dikhawatirkan terjadi misinterpretasi atau terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan gitu ya, dalam menafsirkan gitu kan, dalam memahami ya, dimulai dengan mengulang-ulang ya, kita repetitif terus ya. Nah, sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia ini akan terwujud ketika manusianya itu bisa memanusiakan manusia yang lain ya, dengan adil ya, dengan benar ya, sesuai dengan porsinya dan juga dengan adab ya. Nah, kita bisa lihat ya, sekarang ini lagi-lagi nih memang lagi viral ini ya, di seluruh negara ya, bukan hanya Indonesia ya, bahkan Amerika Serikat sekalipun ya, yang pemerintahnya mungkin condong kepada sana ya, tapi rakyatnya ternyata bersatu padu gitu ya, membela Palestina gitu kan. Nah, kenapa? Karena itu ya, mereka bersatu. Kenapa? Karena tadi itu kalau kita lihat tuh dari sila keduanya itu mereka udah terwujud ya. Nah, Indonesia pun juga demikian kemarin ya. Kita sempat ya, bersatu padu ya. Hanya janjian saja tanggal sekian di sini ya, kita bisa bersatu ya. Kenapa? Karena kita merasakan manusia ya, sebagaimana kita memperlakukan manusia lain ya, yaitu adanya rasa kemanusiaan ya, adanya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kan hal ini kan yang universal gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan negara lain seperti Amerika sekalipun ya, yang rakyatnya itu berdemo ya untuk melindungi ya orang-orang Palestina gitu kan. Nah, itu sebenarnya persatuan gitu ya. Kalau kita lihat runutan Pancasila itu udah ketemu sampai sila ketiga tuh ya. Udah ketemu sila ketiga. Sila pertama ya, pastinya orang-orang yang memiliki Tuhan ya, orang-orang yang beragama ya. Lalu yang kedua ya, mereka memiliki rasa kemanusiaan ya. Nah, orang-orang yang memiliki kemanusiaan ini, orang-orang yang memiliki rasa human ya. Ada yang rasa humanis gitu ya, bahasanya itu ya. Itu dia akan bersatu ya, tanpa ada yang menyuruh secara kalau bahasa jelek itu pasukan nasi bungkus, bukan ya, bukan. Nah, tapi mereka datang ya, mereka bersatu ya, mereka menyuarakan hati ya, menyuarakan rasa kemanusiaan itu ya, tanpa iming-iming ya, mereka datang sendiri ya, mereka bersatu. Nah, itu udah ketemu tuh sila pertamanya, keduanya ya, dan ketiganya itu udah ketemu ya. Nah, ini biar eksis ya, maka rakyat ini harus ada pemimpin yang mencerminkan rakyatnya gitu ya. Nah, ini sila keempat nih ya. Nah, secara hukum ya, secara etika itu udah ketemu tuh ya. Nah, secara hukum ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hukumnya harus hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ya. Hukumnya harus hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hukumnya harus menjadikan hukum yang menjunjung tinggi adab, sopan santun ya. Nah, jangan sampai yang dilakukan oleh penjajah itu ya, kita praktekkan gitu kan, jangan sampai seperti itu gitu ya. Mereka ya, penjajah itu ya, memperlakukan tahanannya sangat-sangat menzolimi ya, seperti dikubur hidup-hidup ya, lalu disiksa ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang penjajah itu ya. Nah, mereka tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, ketika jadi gini, mereka mungkin kelihatannya bersatu ya teman-teman ya, mungkin mereka kelihatannya bersatu, tapi sebenarnya persatuan mereka itu rapuh teman-teman. Beda dengan persatuan yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan. Kita ya, bangsa Indonesia ini dengan orang Amerika, dengan orang London ya, Inggris, dengan belahan negara lain, Jepang ya. Nah, ini secara otomatis tiba-tiba saja bersatu. Dunia ini secara serentak ya, ternyata tiba-tiba saja bersatu ya. Nah, padahal ya,
ini kita tidak istilahnya tidak janjian gitu ya, tidak istilahnya tuh nggak saling calling-callingan gitu ya, tapi ya karena ada rasa kemanusiaan ini ya, maka bersatu. Nah, setelah bersatu, biar persatuan ini eksis ya, harus dipimpin oleh orang-orang yang bijak ya. Nah, harus dipimpin oleh orang-orang yang bijak, yang mana representatif dari orang-orang yang dipimpin gitu ya. Nah ini ya, jadi harus benar-benar sesuai dengan urutan-urutannya tuh ya. Pancasila itu luar biasa. Kalau saya lihat tuh ya, luar biasa ini ya. Dia dari ketuhanan ya, ketuhanan, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, lalu persatuan ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini luar biasa ya, apalagi kalau teman-teman itu terutama yang fakultas hukum nih biasanya nih ya, itu yang bisa tahu makna-makna dari kata-kata itu ya, itu ketika baca Pancasila tuh seharusnya lebih kuat itu ya. Kenapa? Karena tahu tuh setiap kata itu ya, kalau orang hukum itu mengandung arti yang bisa mengarahnya kemana gitu ya. Nah ini urutan-urutannya luar biasa ya Pancasila itu ya. Urutan-urutannya itu urutan yang benar-benar tidak bisa terpisahkan. Nah eksisnya persatuan ini harus dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dengan hikmat. Ya. Dengan hikmat itu maksudnya dengan tadi itu ya, melayani dan ilmu ya, ilmu dan melayani. Nah dengan ya pasti diwakili oleh para pemimpin ya. Nah, kenapa sih harus diwakili? Ya karena kalau tidak diwakili nanti ya, yang pastinya gedung perwakilannya nggak muat ya, nggak muat lah. Sehingga butuh ada perwakilan. Tapi yang harus digarisbawahi adalah para wakilnya ini harus memikirkan yang diwakili ya. Nah, jadi mereka harus orang-orang yang benar-benar memiliki hikmah itu ya, hikmah dan hikmat ya. Nah ini luar biasa nih bahasanya ini, hikmat bisa berarti bagus juga ya, atau hikmah ya. Hikmat artinya melayani ya. Hikmah artinya ilmu ya. Nah, melayani dengan ilmu ya. Untuk apa? Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa sih kok bahasanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kenapa nggak bahasanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apa sih? Nah, karena kalau sudah bicara adil ya, secara otomatis sejahtera itu pasti akan terwujud ya. Kalau bicara adil, pasti sejahtera itu masuk ke dalamnya. Secara otomatis ya, kesejahteraan itu dari keadilan ya. Makanya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bunyinya ya. Kenapa sih nggak bahasanya kedamaian kedamaian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kenapa nggak pakai kedamaian? Lagi-lagi ya, di dalam keadilan itu ya bisa menciptakan juga damai. Orang itu berkelahi, berantem, berbaku hantam ya, itu karena nggak ada kedamaian, nggak ada keadilan sana kan. Nah, karena tidak ada keadilan. Nah, kenapa Palestina ya itu berbaku hantam dengan Israel? Karena mereka tidak mendapatkan keadilan ya. Karena orang-orang Palestina itu tidak mendapatkan keadilan ya. Nah, yang mana tanah mereka dirampas ya, seperti mana dulu kita ketika dijajah oleh Belanda dan Jepang ya. Kenapa kita dulu itu berbaku hantam dengan Belanda dan Jepang? Kenapa kita dulu itu berontak terhadap Belanda dan Jepang? Karena mereka tidak memberikan rasa keadilan ya. Sumber daya alam kita diraup ya, diambil ya. Nah, ada salah seorang orang tua kita pernah cerita itu ya. Jadi dulu itu ya teman-teman ya,
ketika masa penjajahan Belanda itu kalau bunyi sirine ya itu Belanda itu menakut-nakuti ya. Harus kalian ketika bunyi sirine ini kalian harus masuk dalam rumah dan bersembunyi karena kita akan menakut-nakuti dengan peralatan lengkap akan lewat gitu ya. Ternyata apa? Ketika bunyi sirene itu Belanda itu mengambil seluruh hasil panen, hasil rempah-rempah, sumber daya alam kita itu dibawa oleh Belanda. Nah, kita sebagai orang Indonesia ketika itu tidak mengetahui itu ya. Yang kita tahu ternyata hilang semuanya ya. Nah, tapi makin lama muncul para pejuang ya di Indonesia ini ya, yang mana mereka memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap bangsanya ya. Mereka melakukan perlawanan ya, mulai perlawanan bersenjata, diplomasi ya, dan akhirnya alhamdulillah merdeka ya. Sehingga Belanda ya, bangsa-bangsa penjajah itu tidak berani lagi untuk menyerang Indonesia ya, yang pastinya juga didukung oleh bangsa-bangsa lain ya, yaitu yang dimulai dari Mesir ya, dan bahkan Palestina juga mengakui kemerdekaan negara kita ya. Negara-negara yang pertama-tama itu mengakui ya, itu adalah negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab ya. Nah, kita merdeka ya. Nah, sehingga tadi ya, tujuan itu adalah keadilan ya. Dari rasa adil itu akan muncul rasa kesejahteraan, Dari keadilan itu akan muncul kedamaian, ya, akan muncul semuanya ya dari keadilan itu. Ya makanya oleh karena itulah ya bunyinya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyinya bukan kesejahteraan sosial, bukan kedamaian sosial, ya. Bunyinya itu adalah keadilan sosial, ya. Nah, jadi ini benar-benar kata-kata yang dipilih sangat representatif ya. Kata-kata yang dipilih benar-benar perwakilan ya, kata-kata yang mewakili dari seluruh kata-kata yang ada gitu ya. Ini luar biasa ya. Jadi Pancasila ini ya teman-teman jangan minder ya. Kita punya Pancasila ya, kita punya ideologi yang mana ideologi ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali ya kata-katanya itu ya. Dimulai dengan ketuhanan ya, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab ya, lalu persatuan ya, lalu kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, lalu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dari sini bisa muncul ada namanya etika ya, muncul hukum ya. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya, sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, misalkan gini, ada satu wilayah nih ya, misalkan wilayah itu dia ingin berhukum secara karena dia mayoritas ya, karena dia mayoritas agama tertentu gitu, dan bahkan mungkin bisa jadi memang adanya cuma agama itu aja satu wilayah itu gitu ya. Lalu dia mau menerapkan hukum agamanya di situ. Nah, boleh nggak? Boleh aja ya. Kenapa? Karena itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu yang nomor satu itu ada ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi gini ya, kita ya melihat Pancasila ini harus secara utuh ya. Bukan hanya secara kata, bukan ya. Bukan hanya mengatakan saya Pancasila ya, kamu nggak boleh beragama ya, kamu nggak boleh menjalankan agamamu. Oh, salah kalau kayak gitu ya. Yang namanya Pancasila itu justru menjunjung tinggi agama ya. Buktinya sila pertama bunyinya ketuhanan ya. Ketika ada suatu wilayah ya, dia memang ternyata wilayah itu agamanya sama semua ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja ketika dia wilayahnya itu menjalankan syariat agamanya ya. Karena sila pertamanya sudah menjamin ya, gitu. Selama dia tetap menjalankan kemanusiaan ya, saya yakin lah ya, agama-agama itu pasti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saya sebagai orang Islam ya,
sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, mungkin yang agama lain pun juga demikian ya. Yang pastinya ya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Lalu harus bersatu ya. Jangan sampai udah agamanya sama semua dalam satu wilayah bentrok mulu, berantem mulu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Katanya jelas-jelas sudah satu wilayah satu agama gitu kan, misalkan ada satu wilayah nih misalkan apa ya, Aceh gitu ya. Nah, Banda Aceh itu kan banyak kan bahkan mayoritas atau bahkan bisa jadi Islam semua gitu ya. Nah, ingin menjalankan apa namanya syariat ya di wilayahnya, ya monggo silahkan ya. Pancasila itu tidak melarang ya, karena Pancasila itu justru ya tadi itu ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Justru hukum-hukum yang di bawah Pancasila ini, undang-undang, peraturan segala macamnya ya, itu menopang ya, bukan bertolak belakang ya. Itu harusnya menopang bagaimana menjamin seorang itu dalam beribadah keamanannya ya, dalam menjalankan ibadah, bagaimana peraturan itu menjamin ya seorang itu terlindungi, tidak terzolimi ya, secara baik, secara adil, secara beradab ya. Peraturan itu juga harus melindungi agar selalu terciptanya persatuan ya, jangan sampai ada peraturan yang justru malah menyebabkan perpecahan, menyebabkan apa bentrokan, jangan sampai ada peraturan yang menyebabkan pecah belah. Nah, berarti peraturannya itu justru tidak sesuai dengan Pancasila ya. Yang salahnya itu berarti peraturannya, bukan orangnya. Maksudnya peraturannya dan yang membuat yang peraturan itu ya. Nah, yang membuat peraturan itu harusnya apa namanya kudu dilihat nih, kenapa kamu bikin peraturan yang memecah belah gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya itu ya harus peraturan yang memberikan apa namanya kepemimpinan ya, peraturan yang memberikan segala macamnya itu ya, menjamin keadilan sosial ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi Pancasila itu dia harus didukung oleh peraturan-peraturan yang sesuai ya. Jangan sampai dia didukung oleh peraturan-peraturan yang bertolak belakang. Nah, bahayanya lagi sudah tidak sesuai terus dipaksakan dibilang sesuai ya. Nah, ini sangat berbahaya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ya terputus. Ini kenapa nih kamera saya nih? Oke, ini lagi-lagi ya. Ini baru saja masuk semua. Terputus ya, mohon maaf. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi tadi itu ya. Jadi jangan sampai ada peraturan ya, apapun bentuknya, apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan apa presiden, atau mungkin itu peraturan daerah, peraturan gubernur, atau mungkin itu peraturan apa gitu ya. Dia jangan sampai menciderai Pancasila ya. Ya, jangan sampai dia menciderai Pancasila. Nah, sebenarnya ini apa ya? Saya kan ngajar agama juga ya teman-teman ya. Mungkin yang sebagian apa namanya beragama Islam di sini saya ajar juga ya. Ini saya jadi kalau bicara Pancasila itu saya jadi teringat apa namanya ada itu ya semacam kayak kaidah ya. Kalau dalam bahasanya itu
kaidah maksud ya, makosid ya, bahasa ini makosid ya, tujuan dari apa makosid syariah itu mirip banget ya Pancasila itu ya kalau saya lihat ya. Bagi makosid syariah yang di apa namanya yang dibuat oleh salah seorang pemikir ya, pemikir Islam Imam Al-Ghazali itu ya, itu hampir sama ya dengan Pancasila ya. Nah, bagus gitu ya. Jadi dia melindungi, pertama melindungi Tuhan ya, bukan melindungi Tuhan secara ini ya, bukan secara fisik ya, tapi di sini melindungi di sini adalah menjalankan ya, menjalankan perintah Tuhan gitu ya. Kalau yang Islam itu Allah ya, kalau yang Kristen mungkin Yesus ya, kalau yang Buddha itu apa namanya, kalau Buddha apa, Buddha itu apa tuh, Buddha ya. Kalau Hindu itu apa tuh, Sang Hyang ya. Nah mungkin yang beragamanya lebih paham lah ya. Intinya sila pertama ini ya, dia berbicara tentang apa namanya ketuhanan ya, berbicara tentang ketuhanan. Lalu ketika sudah kuat ya ketuhanannya, lalu berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu. Biar bersatunya eksis ya, maka harus ada pemimpin yang representatif yang bisa mewakili mereka, yang menciptakan keadilan buat mereka. Nah itu keren banget ya, itu Pancasila itu luar biasa ya. Jadi beruntunnya itu pas banget ya, luar biasa ya. Beruntun itu sangat-sangat pas. Nah, ini tuh teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau bertanya? Ini udah ada yang masuk lagi, siapa nih? Nahresia, Raihan, Daren, Danzel, Zahra, Jens, Valeda, Nugroho Joyo, Bunga, Karisa, Azmi, Abian, Rashad, Stefani, Albana, siapa tadi tuh? Riko, Nur, Novia Hegal, Anis, Muhammad Agia, Khairunisa, Arfali nih, Naurah, Rifda, Edrik, Jihan. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Kok ini malah kesini dia? Ya kalau memang tidak ada, kita tutup saja ya. Yang Islam boleh mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.